Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengasah pisau FDIC. Pisau FDIC kemarin saya pakai untuk ngulit sampai belah 4 jadi karkas ya, 2 ekor sapi. Ini ketajamannya udah menurun, untuk slice kertas sudah berat ya, udah berat, udah berkurang. Ini ketajamannya udah sangat berkurang. Saya asah dengan batu korundum nih, grade medium ya, sekitar grade 3000-an. Oke, langsung aja kita asah. GRC ini buat asah korundum ini tipikalnya harus direndam dulu ya, sekitar 5 menitan supaya pori-pori di dalam batu ini menyerap air ya, jadi tidak terlalu kering. Karena saya menggunakan splash ini. Guys ya, kita langsung aja asah. Untuk awal ngasah, tentukan sudut kemiringan bevel ini biar sama ya, jadi tidak merubah bevel, kita hanya menajamkan mata pisau yang udah tumpul. Kemiringannya segini, sekitar 1/4 ya, sekitar 1/4 jempol saya. Segini kemiringan sudut bevelnya. Ini bevelnya tipis ya, sudut kemiringannya tipis. GRC batu ini abrasif ya, sangat abrasif. Terasa dari hasil kotrekannya ini, terasa abrasif. Burnya langsung dapat, burnya ini langsung dapat ya. Ini langsung kena, kita ratakan dulu sampai ketemu burnya.
kita asah terus sampai dapat burnya merata dari ujung sampai pangkal bilah. Di ujung bilah udah dapat ketemu burnya, cepat benar, sangat cepat mengerus. Ujung bilah segini sekitar seperempat ujung sudah dapat, sudah ketemu burnya. Tinggal yang bagian tengah sama bawah udah ketemu dikit, masih samar burnya. Mari kita ratakan lagi supaya rata bur yang didapat ya. Nanti setelah rata kita balik ke sisi selanjutnya. Untuk batu GRC ini sangat cepat ya, dia sangat abrasif, jadi tidak memerlukan waktu lama untuk dapat burnya. Itu sangat efisien ya, apalagi untuk mengasah pisau banyak, kita butuh waktu yang cepat dengan hasil yang maksimal. Dari tengah sampai pangkal yang belum, tengah ke ujung sudah dapat ketemu burnya. Gerakan kita konstan ya, tidak gerakan yang sia-sia. Kita tetap satu gerakan seperti ini, tidak begini atau begini atau ini, tidak. Saya memakai satu gerakan yang konstan supaya sudut dari ini terjaga dan badan pisau ini tidak baret-baret. Saya menggunakan satu gerakan konstan. Ini kita santai, maju mundur. Saya tidak menggunakan gerakan lain. Bisa menggunakan gerakan lain, tapi saya tidak kombinasikan. Saya hanya pakai satu gerakan aja supaya hasilnya itu konstan, merata sudutnya. Ini sudut bevelnya. Karena mengasah itu butuh telaten ya, sabar. Kita tidak bisa buru-buru. Kalau kita butuh waktu cepat untuk mengasah, ya kita gunakan batu asah yang bagus, yang abrasif, yang cepat mengerus. Ya, kalau cepat mengerus itu kan kita waktunya jadi cepat. Tapi dalam kita melakukan gerakan ini tidak terburu-buru.
dulu burnya apa udah kena apa belum. Burnya udah kena secara merata. Dari pangkal sampai ujung kita udah ketemu burnya. Dan hasil kosrekannya ini merata ya. Dari sini ini merata, terkena semua. Tidak sini kena, sini ndak, sini kena, sini ndak. Ini merata karena kita gerakannya satu dan kita harus stabil dalam gerakan. Jangan satu di sini kita segini, di sini kita segini. Jadi nanti kosrekan sini dia tidak merata. Ini yang kita butuhkan, konsistensi gerakan, dan untuk menjaga konsistensi sudutnya kita harus benar-benar stabil ya. Benar-benar stabil, ini jadi merata. Dan bilah ini tidak baret, yang tergores hanya yang kita perlukan yaitu di bevelnya ini aja. Oke, sekarang kita balik ke yang sisi sebelahnya. Sama ya, sama di sini, bukan segini, bukan setengah tapi seperempat nih. Soalnya sudut ini tipis ya. Nah, seperempat. Dilepas nih, kita pasin set. Ini nempel, nempel rata, angkat dikit. Nah segini, kita segini ya, gini. Oke. Oh ya, batu GRC ini bagusnya sih dengan menggunakan air yang menetes ya. Kalau saya ini pakai semprot ya, karena ada sih yang untuk biar airnya mengalir supaya seluruhnya dia langsung hilang ya. Tapi saya belum pakai itu. Tapi bisa lah pakai ini, pakai semprotan. Dia terasa benar ini hasil kosrekannya. Dari suaranya aja, suara abrasifnya itu kena benar ya. Karena ini kita tidak membuka bevel baru ya, kita cuma menajamkan aja. Jadi sebentar aja udah dapat burnya. Nanti kita cek hasilnya, terus kita nanti naik ke grid selanjutnya. Tapi kita cek dulu hasil dari batu asahan GRC ini. Cek dulu bur yang sini sudah hilang belum. Kita cek dulu, belum dapat. Ini kita kosek tadi.
burnya masih ada di sini. Oke, belum dapat burnya. Nah, kesabaran kita mengasah supaya hasil kosrekannya sama. Tadi kita kan di sini ngosrek ya, sini kosrek kita kan sama rata, bevelnya itu rata, sementara burnya kan apa, melengkung ke arah sini, ke arah sebaliknya yang kanan sini, mengarah sini. Ini kan kita belum dapat burnya karena kita masih mengasah bagian bevelnya biar merata, biar sampai dapat burnya. Kalau mau cepet ya cepet dapat bur 4-5 kali kosrekan ya, sudutnya direndahin, ditinggiin, cepet dapat. Tapi kan sudutnya jadi berubah, yang satu sudutnya begini, yang satu sudutnya begini, jadi tidak merata seperti ini, tidak merata seperti ini. Yang satu sudutnya gini, yang satu sudutnya gini, itu tidak merata, dan bevelnya juga tidak rata. Makanya kita harus sabar supaya sudutnya itu sama-sama kayak gini. Misalkan ya tipis gini kan, atau sama segini tapi merata, kita sudut sini sama sudut sini sama. Jangan satunya sini, yang satunya kayak gini, karena pingin dapat cepat dapat bur. Yang awal kita gini, ini burnya sini kan. Nah, kita mau balas gini supaya kita cepet. Yang satu ini bevel ya matang udah lurus gini kan, gini kita mau cepet-cepet akhirnya gini, tapi jadinya kayak gini. Nah kayak gini itu tidak bagus. Nah, harusnya kita sabar supaya kita merata seperti ini. Oke, makanya kita sabar biar tetap dapat bur dan hasil bevelnya merata. Tekanannya kita enak aja, tekanannya tidak terlalu ditekan, juga tidak terlalu ngambang, karena kita biar ketemu burnya ya. Kalau tekanan ngambang itu kita cuma untuk buang bur yang sudah merata aja. Burnya udah dapat tapi belum rata. Nah ini udah dapat burnya, ujungnya yang belum rata.
kita ratakan dulu supaya burnya balik ke sini semua rata, baru kita hilangin burnya. Oke, sekarang burnya udah merata semua, udah dapat. Sekarang kita hilangin bur dengan batu asani juga. Kita bersihkan dulu ini seluruhnya, keram-keram dari besinya sama seluruh dari batu asanya. Bersihkan dulu. Kita hilangin bur, tekanannya kita ngambang aja. Kita tekanannya ngambang aja. Satu, dua, terbalik, satu, dua. Kita cek lagi burnya. Satu, satu. Kita cek lagi di kuku, sudah lengket di kuku ya. Nah, kita cek lagi burnya, kita sliding. Kita sliding untuk ngilangin bur. Oke, sekarang kita coba ya di kertas. Kita coba di kertas untuk slicing kertas. Kita bersihkan dulu, kita ini keringkan dulu dari air. Kita keringkan dulu, kita coba hasilnya nanti. Setelah itu kita naik ke grit yang lebih tinggi ya, kan ini grit medium, grit cuman untuk penajaman ya. Kita belum untuk finishing yang memang butuh grit halus, sangat halus sampai ininya bevelnya benar-benar bisa mengkilap. Kalau ini bevelnya belum mengkilap ya, kecuali di stropping lama-lama. Oke, kita stropping, coba dulu stropping pakai kain jin.
Kita tes dulu ke kertas. Apakah masih gigit ya? Kertas sudah gigit ya. Yang tadi tidak gigit ya. Kalau ditekuk ini sudah gigit. Ketap pecahannya udah bagus. Kita cek di plastik ya. Mana ada plastik? Kita coba cek di plastik. Untuk plastik dia masih kurang lancar. Ini harus naik ke grit yang lebih tinggi lagi. Masih kurang lancar, masih agak kasar. Ini harus naik ke grit yang lebih tinggi lagi. Tapi untuk kertas sudah sangat lancar ya. Untuk di batu asa ini. Untuk kertas ya, sudah sangat lancar, sudah sangat menggigit ya. Tajamnya tajam greges karena kita masih di grit medium. Tadanya udah tajam greges. Kita coba di tisu, tapi kemungkinan kalau tisu kurang kayaknya. Ini kita coba dulu ya. Kemudian karena ini masih tajam greges ya, belum tajam halus. Tapi kita coba dulu apakah bisa untuk tes slice tisu. Untuk slice tisu masih belum bisa untuk slice tisu. Masih belum bisa. Nanti kita naikkan ke grit yang selanjutnya di atas ini. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.